Di sini saya izin memperkenalkan diri dulu ya Mbak. Nama saya itu Clarissa Dolvana Kusumawardhani, bisa dipanggil Mbak Clarissa. Di sini saya sebagai dietitian yang akan membantu Mbak untuk menangani masalah yang mungkin Mbak rasakan kesehatannya, atau Mbak mungkin sudah tahu, nanti bisa kita carikan solusinya bersama-sama gitu. Di sini Mbaknya atas nama siapa? Oke, nama saya Adintiva Putri Maharani, Mbak. Terus Usianya mungkin? saya usianya 20 tahun. Masih kuliah atau sudah bekerja? Masih kuliah. Di sini kuliah berarti asalnya dari mana Mbak? Saya asalnya dari Mojokerto. Oh, berarti merantau ya gitu, jauh dari rumah. Di sini berarti ngekos gitu ya Mbak? Iya, ngekos. Ya berarti Mbak masih kuliah sekarang, udah mulai semester berapa atau masih baru? Saya semester 6, Mbak. Udah lama. Udah lama. Iya. Gitu. Oke, di sini mungkin Mbak aktivitasnya selama di Surabaya apakah hanya berkuliah atau ada yang lainnya? Saya ini sih Mbak, biasanya kan ini ya kuliah, terus saya kan orangnya suka kayak berorganisasi gitu ya Kak ya. Jadi saya tuh sering itu aktivitas di luar kayak rapat, gitu. terus ketemu sama teman-teman satu organisasi gitu sih Kak. Berarti aktivitasnya banyaknya bersosialisasi ya, bukan yang kayak aktivitas fisik nge-gym gitu, enggak ya Mbak? Enggak sih Mbak, soalnya enggak ini apa namanya, enggak sempat. Oh gitu, iya juga sih, biasanya kan banyaknya kegiatannya ketika di kampus itu kalau nggak kuliah ya organisasi ya. Iya betul. Kalau boleh tahu Mbak kesini atas dasar kemauan sendiri atau ada kayak rujukan gitu mungkin dari dokter atau dari rekomendasi saudara, teman gitu, keluarga? Ini sih Mbak, saya dianjurkan sama dokter gitu. Kemarin kan saya kan ke puskesmas ya Mbak ya, terus katanya tuh kayak oh berarti ini masih perlu diskusikan gitu sama konselor gizi gitu. Jadinya terus saya kan cari-cari info gitu ya Mbak ya, terus ternyata ketemu Mbak gitu. Jadi saya kesini. Terima kasih sebelumnya karena Mbak udah mau nih kayak mencari-cari gimana konselor di Surabaya tuh gimana aja sih, terus kita ketemu nih. Gitu. Makasih ya atas kesadarannya Mbak buat mau untuk melakukan konseling bersama saya hari ini. Iya, makasih ya Mbak ya udah ada di Surabaya. Jadi saya tuh nggak jauh-jauh. Iya. Oke, mungkin kita udah mulai bisa memulai sesi konseling hari ini ya. Mungkin Mbak bisa ini dulu menjelaskan apa yang Mbak rasakan, masalah apa yang Mbak rasakan selama ini, mungkin kesehatannya atau gimana gitu. Oke, biasanya tuh kan gara-gara aktivitas saya itu kan banyak ya Mbak ya, kayak kuliah terus organisasi gitu. Nah jadinya itu saya tuh kalau waktu-waktu yang kayak gitu saya mudah lemas gitu Mbak, terus mudah lelah juga. Nah jadinya kayak misal waktu rapat gitu saya tuh kayak kurang fokus gitu loh dengerin hasil rapatnya, terus waktu kuliah juga kayak gitu. Nah terus habis itu saya kan kalau misal ke kos itu kan juga jalan kaki ya Mbak ya, jadi kayak jalannya tuh sempoyongan gitu loh. Jadi kayak ya Allah ini iya lesu banget gitu loh, kayak apa ya, saya tuh merasa apakah energi saya terkuras karena bersosialisasi ya, apakah saya introvert ya seperti itu. Mbak, jadi saya tuh kayak bingung gitu harus siapa gitu, karena ya itu tadi saya kayak mikir aja itu kenapa saya kayak gini gitu. Terus ya Mbak ya, saya tuh kalau misal hari-hari gitu rambut saya tuh kayak mudah rontok gitu loh Mbak. Oh iya. Apalagi rambut saya kan juga panjang ya Mbak ya, jadi tuh kayak kelihatan banget kalau rontok gitu, jadi kayak tipis gitu loh Mbak meskipun panjang gitu. Nah kira-kira kalau kayak gitu tuh saya harus ya apa ya Mbak ya? Oke. Sebelumnya terima kasih udah memberikan informasi atas keluhannya Mbak. Mungkin tadi kan udah dibilang kalau Mbak itu ada rujukan dari puskesmas atau dokter gitu kan ya.
boleh nggak disebutkan kayak kata dokternya itu kayak gimana, apa aja yang mungkin informasi yang Mbak inget gitu. Mungkin ini saya boleh tahu Mbak diberitahu nggak ya kayak berat badan atau tinggi badan atau indeks dari proporsi Mbak itu kayak gimana gitu dari dokternya kemarin. Kemarin tuh ini sih Mbak, dokternya tuh cuma bilang kalau saya tuh kayak kurang energi, kurang proteinnya gitu. Tapi itu emang kayak sesuai gitu loh Mbak sama saya biasanya. Soalnya saya tuh kalau makan ya seadanya aja gitu. Apalagi saya juga makannya kan juga di sekitar kos saya gitu anak ya. Kos ya. Jadi biasanya tuh cuma kayak nasi terus lauknya itu paling ya mentok-mentok telur. Terus sama tahu atau tempe gitu. Terus kalau sayur itu ya pernah sih, cuma nggak tiap hari aja. Berarti jarang ya Mbak. Iya, tapi kayak 2 hari sekali gitu loh Mbak. Jadi ya nggak tiap hari gitu. Oke. Kalau di saya rasakan juga sebenarnya Mbak itu lelah, letih, terus kayak adanya rambut rontok. Itu memang benar, itu indikasi adanya kekurangan energi dan protein. Mungkin awalnya bisa rancu ya Mbak, bisa jadi kalau Mbak itu kurang produktif, merasa capek, lemas gitu, itu bisa jadi anemia atau defisiensi yang lainnya. Cuman karena dari awal mungkin indikasinya awalnya kekurangan energi protein, kita bisa mulai dari situ ya Mbak. Jadi kan Mbak tadi udah bilang juga kalau Mbak ini anak kos gitu kan ya, makanannya juga di luar cuman itu aja, kemudian juga kurangnya aktivitas. Mungkin memang Mbak tadi sempat menyebutkan nggak ya kayak jalannya cuma dari kos sampai kampus gitu kan ya. Iya. Itu mungkin durasinya atau berapa lama gitu? Paling cuma 15 menit sih Mbak. Itu sebenarnya sudah bagus sih, aktivitas ringan 15 menit setiap hari. Cuman mungkin bisa ditambah lagi, tetapi kita harus menguatkan asupannya Mbak dulu, karena asupan itu penting sebelum Mbak itu melakukan aktivitas. Jadi ada yang namanya energi expenditure, dimana energi yang diterima itu seimbang dengan energi yang keluar gitu Mbak. Mungkin bisa disebutkan Mbak itu akhir-akhir ini makan itu berapa kali, terus durasinya itu jenisnya itu apa aja makanannya, sama frekuensinya setiap hari itu apakah porsinya itu banyak atau sedikit gitu. Biasanya tuh saya makannya paling 1 kali atau enggak gitu 2 kali sehari. Terus makannya kayak jenisnya ya kayak yang saya sebutkan tadi, kayak nasi, terus mentok-mentok lauknya telur, terus tahu, tempe gitu. Terus sayurnya juga jarang ya, cuma 2 hari sekali. Terus habis itu biasanya saya makannya juga ini dikit sih, soalnya kan ini ya Mbak ya, saya tuh ada teman saya gitu loh bilang kalau misal kalau makannya banyak itu bikin kita tuh tambah gemuk gitu, terus bikin tambah mudah lelah gitu. Jadi kan saya juga udah merasa lelah gitu ya Mbak ya, kalau misal saya tambah lagi makannya nanti tambah lelah, saya tambah nggak bisa kuliah gitu. Nah pikir saya ya kayak gitu. Nah kira-kira kayak gitu tuh bener nggak sih Mbak? Gini Mbak, jadi sebenarnya kita tuh harus menjaga keseimbangan. Emang betul kalau kita itu nggak boleh makan berlebih, tapi kekurangan juga sama buruknya gitu sama makan yang berlebih. Kita itu harus ada di tengah. Jadi makanan yang seimbang itu harus dicukupi melalui asupan-asupan seperti energi dari protein, karbohidrat, sama lemak gitu. Terus Mbak tadi bilang ada temannya yang bilang kayak gitu ya. Mungkin Mbak ini nggak apa ya, kayak pengaruh selain yang dikatakan teman-temannya tadi. Apa Mbak ini mungkin Mbak pernah nggak kayak menjaga bentuk tubuh atau body goals gitu, ada nggak Mbak kayak keinginan kayak gitu awalnya? Ada sih Mbak, dulu tuh karena saya kan udah dapat info gitu ya dari teman saya, jadinya ya saya kayak oh berarti kalau misal saya makannya tambah banyak itu bikin saya itu makin gemuk gitu. Nah karena saya pingin
tampil cantik gitu ya mbak ya, apalagi saya kan juga Udah perempuan. cantik, Saya kan juga perempuan gitu ya mbak ya, terus saya juga ya pengen gitu loh mbak, kayak punya pacar gitu ya. Nah makanya saya tuh kayak mempercantik diri gitu loh mbak, dengan menjaga body saya gitu biar kayak body goals gitu. Nah akhirnya ya tadi saya Jadi kurangi, kebiasaan. saya kurangi kayak makannya itu saya kurangi gitu biar nggak gemuk-gemuk banget gitu. Nah tapi kayak makin kesini tuh kayak sama aja gitu sama lemesnya gitu, jadi kayak kan udah kebiasaan gitu ya mbak ya, udah kebiasaan ngurang-ngurangi terus jadinya ya lemes gini, jadi saya ya nggak tahu harus ya Ya, apa. saya paham banget kok mbak, kayak emang di masa sekarang tuh banyak orang yang ingin menjaga body goals dengan cara mengurangi asupan makannya, tapi sebenarnya itu juga menjadi permasalahan ketika terjadi defisit, entah itu defisit makanan dari maksudnya kayak makronutrien gitu, energinya, ataupun defisit yang mikro, dan itu sama-sama membuat badan kita itu merasa kayak imunitasnya menurun, itu pasti gitu mbak. Jadi mungkin persepsi itu bisa kita kesampingkan dulu ya, karena yang terpenting itu kecukupan dari asupannya mbak gitu. Kemudian saya pengen bertanya nih mbak, ada nggak ya kayak berpikir apa sih kalau keuntungan seumpama saya itu berubah, kayak mulai makan yang seimbang, terus porsinya juga cocok dengan mbak gitu, sama beraktivitas. Pernah sih mbak, saya tuh mikir ya kalau misal saya merubah kebiasaan saya gitu, jadi saya tuh kayak bisa lebih oke gitu ya kalau beraktivitas, gak lemas lagi, terus nggak mudah lelah gitu. Apalagi saya kan juga sering rapat, terus kuliah itu juga dari pagi sampai sore gitu, jadi itu nggak mudah lelah. Terus saya tuh lebih fokus dengerin hasil rapatnya, terus dapat pelajaran dari matkulnya tuh juga bisa lebih nangkep juga. Terus nanti ya saya tuh berpikir kalau misal saya merubah ya manfaatnya IPK saya bagus gitu ya mbak ya. Ya siapa tahu saya jadi mahasiswa berprestasi ya kan. Tapi ya saya cuma berpikir aja sih itu. Itu udah bener kok mbak, jadi emang asupan dan aktivitas fisik yang seimbang itu bisa mendorong kita itu lebih produktif, gak gampang capek kayak yang mbak tadi sebutkan, itu udah bener. Terus mbak ada nggak ya kayak kepikiran kalau seumpama aku nggak tetap melakukan ini tuh apa sih kerugian yang bakal aku dapat gitu dari melakukan perubahan aktivitas, terus pola makannya lebih baik gitu, ada nggak mbak? Pernah sih mbak, kayak ini saya tuh jadi harus ngeluarin uang lebih gitu ya. Biasanya soalnya kan saya paling ngabisin uang kan 10.000 ya mbak ya. Terus kalau misal saya harus nambah lagi kayak makan sayurnya gitu-gitu, berarti kan saya harus nambah lagi ya. Kalau di Surabaya paling-paling sayur kan kayak 5.000 gitu gak sih mbak. Jadi ya paling saya harus nambah itu. Terus saya tuh juga ini harus meluangkan banyak waktu juga buat beli, kan kadang itu kalau di Surabaya itu mbak ya nggak ada kayak yang warung yang menyediakan ada nasi, telur, kayak lauk-lauknya, terus sama sayurnya sekalian gitu kan jarang ya mbak ya. Jadi kayak saya harus cari lagi tempatnya gitu. Jadi waktu yang saya keluarkan itu lebih banyak kayak gitu. Terus udah sih kayaknya itu. Kalau boleh tahu mbaknya pengeluaran buat makan itu berapa sih sehari? Sehari atau sekali makan gitu, sekali makan aja deh mungkin. Enggak sekali makan sekarang ya 10.000. Oh 10.000 iya. Gitu, jadi mungkin cuma nasi sama lauk gitu ya mbak. Kemungkinan kalau mbak tadi kan udah dibilang kalau mbak itu sadar bahwa kalau mbak itu harus berubah itu ada pengeluaran lebih. Kemungkinan maksimal nih mbak itu bisa mengeluarkan berapa sih sekali makan gitu? Paling kalau 2.000 masih bisa sih mbak. Jadi kan kalau 5.000 bisa jadi satu hari gitu ya. Kalau 2.000 sekali makan bisa sih. Terus
Saya boleh tanya nggak Mbak, itu ada apa ya pantangan nggak buat makan kalau seumpamanya lauknya kan tadi kan dibilang cuma telur, terus kayak tempe atau tahu tanpa sayur gitu kan, ada nggak halangannya Mbak, atau Mbak nggak suka mungkin preferensinya makannya? Enggak sih Mbak, saya suka semua. Suka semua ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi Iya. mungkin gini, saya ini memberi saran aja sih, kan Mbak kan nggak ada pantangan nih buat makan, jadi mungkin nasinya kan tadi udah bener nih, ada nasi, ada lauknya telur, ada tempe tahu tapi kurang sayur ya Mbak. Mungkin bisa ketika Mbak itu membeli lauk proteinnya itu bervariasi, mungkin paginya makan telur, mungkin siangnya makan ayam, makan hati ayam dan lain-lain kayak sapi gitu. Mungkin kalau sapi range-nya lebih ya, mungkin antara opsi-opsi yang terbilang murah gitu nggak apa-apa. Terus udah bener tadi ada protein nabatinya, ada tempe tahu gitu. Mungkin yang 2000 tadi yang bisa Mbak tambahkan itu bisa nambah buat sayurnya gitu. Jadi porsinya Mbak itu seimbang, dimana porsi yang seimbang itu menurut isi piringku itu seperempat nasi, kemudian seperempat dari lauk hewani, dan setengahnya itu sayur sama buah. Mbak ada suka buah tertentu gitu? Enggak sih Mbak, saya suka semua. Ya kalau gitu mungkin udah cocok lah ya kalau seumpamanya kita sepakat buat melakukan perubahan, di mana asupannya Mbak itu harus bervariasi, kemudian proteinnya itu berkualitas, maksudnya tidak hanya itu saja gitu kan, ada protein nabati dan hewani, kemudian dilengkapi dengan sayuran gitu, itu udah pas sih Mbak. Kemudian juga saya mau tanya nih, seumpama Mbak nggak melakukan kayak perubahan ini, Mbak merasa ada keuntungan nggak sih dari Mbak nggak melakukan perubahan gitu? Kalau nggak melakukan perubahan sih saya ini ya Mbak ya, nggak perlu menyesuaikan lagi gitu buat makannya, jadi ya udah kayak biasanya aja gitu. Terus manfaatnya juga uang yang saya keluarkan juga nggak terlalu banyak gitu ya, jadi kan nggak nambah lagi gitu. Itu sih paling manfaatnya. Itu betul sih Mbak, cuman karena kita kan mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik kan, dimana sebuah perubahan ke arah yang lebih baik itu juga ada pengorbanannya. Sedangkan kalau kita bandingkan nih pengorbanan sama keuntungannya nanti kita dapatkan kan lebih besar di keuntungannya untuk kemudian hari gitu. Menurut Mbak ada nggak ya kayak kerugian dari tidak melakukan perubahan ini nantinya kayak gimana? Pernah sih Mbak, saya tuh mikir ya kalau misalnya nggak melakukan perubahan ya saya kayak tetap lemes aja, terus tetap nggak fokus gitu, terus rambut saya juga tambah rontok gitu ya, kayak ya Allah itu sangat nggak bikin mood saya tuh nggak enak gitu loh Mbak. Jadinya rambut rontok gitu. Terus saya tuh ini Mbak, kemarin pas dari dokter itu ya katanya kalau misalnya nggak diubah gitu, katanya tuh bikin kita itu punya penyakit yang lebih parah gitu Mbak katanya. Betul. Itu iya ya Mbak ya? Iya betul. Jadi gini, karena Mbak itu kan sudah merasakan tubuhnya ini ada efek lah ya dari adanya kurang energi dan protein, dimana Mbak itu udah merasa lemas, lesu, letih. Jadi di kemudian hari bisa aja itu bertambah gitu Mbak bertambah merasa lesu, semakin gak kuat buat melakukan hal-hal yang produktif gitu kan. Jadi fokusnya hilang, apalagi Mbak kan masih kuliah. Nanti bisa aja di kemudian hari ada manifestasi klinis yang akan terjadi, seperti contohnya ya Mbak, ketika Mbak itu kurang energi dan protein bisa terjadi kwashiorkor, dimana kwashiorkor itu nggak hanya terjadi pada anak-anak, bisa jadi pada orang dewasa gitu kan Mbak. Nah ini juga nanti bisa jadi bermanifestasi ketika lansia bahkan Mbak. Jadi ada yang namanya sarkopenia, dimana dia itu kehilangan massa otot karena kekurangan protein gitu Mbak. Kan biasanya Mbak tahu kan ya, kayak orang-orang lansia itu ada yang kayak
apa ya, tinggal tulang sama kulit gitu ya Mbak. Jadi kayak itulah manifestasi klinis dari kondisi kekurangan energi dan protein, dan itu kan kita sama-sama nggak mau ya Mbak mengalami itu ya kan. Jadi gimana nih Mbak merasakan bisa nggak ya melakukan perubahan ini gitu? Kita bakalan bertahap gitu, jadi nggak harus yang Mbak tiba-tiba mulai mengeluarkan duit sebanyak itu gitu loh. Kayaknya masih saya pikir lagi gitu ya Mbak ya. Saya pikir lagi, terus nanti kalau misal udah siap ya mungkin saya berubah sih. Ya boleh. Jadi emang Mbak harus memikirkan dulu ya atas konsekuensi sama apa pengorbanannya yang bakalan keluar. Tadi kan kita juga udah bahas beberapa gitu. Mungkin tapi saran saya karena kita udah membahas, Mbak juga udah tahu nih apa aja keuntungan yang bakal Mbak rasakan. Nanti Mbak tambah sehat, tambah produktif, itu juga bisa di-consider gitu loh Mbak. Jadi untuk sekarang mungkin kita udah mulai bisa ini ya Mbak, mungkin Mbak bisa mencoba juga kayak yang tadi Mbak kan budgetnya mungkin 12.000, kemungkinan beberapa hari lagi tuh bisa dicoba, dan Mbak itu bisa mengutarakan lagi manfaatnya di sesi kemudian. Mungkin Mbak ada nggak ya kayak waktu luang untuk kita melakukan sesi konseling lagi gitu Mbak? Ada sih paling minggu depan, tapi weekend ya Mbak ya, soalnya saya kalau dari hari Senin sampai Jumat tuh saya harus kuliah gitu. Iya, ada rapat juga, ada berorganisasi ya. Mungkin kalau masalah waktu itu kita bisa sesuaikan ya Mbak, tapi nanti saya harap Mbak itu udah mulai untuk mencoba untuk meningkatkan asupan yang lebih berkualitas dari protein dan energinya. Nanti kita bisa evaluasi bareng-bareng apa aja yang Mbak rasakan setelah 1 minggu nanti ya Mbak ya. Kayak apakah Mbak masih merasakan lemah, letih, lesu, terus produktivitasnya gimana, terus rasanya badannya kayak gimana. Mungkin juga kita bisa melakukan ini ya Mbak, kayak evaluasi dari postur tubuhnya Mbak ya nanti ya. Nanti kita tes lagi gitu setelah 1 minggu gitu. Apakah Mbak bersedia nanti? Boleh Ya boleh, nanti kita kontekan aja gitu ya Mbak ya. Terima kasih sebelumnya Mbak itu udah mau terbuka gitu kan atas kesadarannya datang ke sini buat konseling gitu kan. Jadi kita udah sepakat nih ya buat memberikan tahapan sampai nantinya target kita Mbak itu merasa sehat lagi gitu ya. Terima kasih sudah datang di sini ya Mbak. Makasih ya Mbak ya udah dikasih banyak info gitu. Iya, itu emang tugas saya Mbak sebagai konselor ya. Kita kan saling berkomunikasi biar mendapatkan target sama strategi yang tepat gitu kan ya Mbak. Ya terima kasih. Makasih ya Mbak ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak ya. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum.